Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua selalu sehat walafiat. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apakah penerima BPNT semuanya nantinya akan menerima program Keluarga Harapan. Apakah 100% semua yang saat ini sedang menerima BPNT akan berubah menjadi penerima program Keluarga Harapan? Untuk mencari tahu kejelasannya apakah benar seperti itu, maka Anda perlu menyaksikan video ini hingga tuntas. Sebelumnya, bagi Anda yang sudah setia untuk mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara, baik yang sudah subscribe, senantiasa like video-videonya, lalu juga meninggalkan komentar di kolom yang tersedia, juga Anda yang selalu share video-video Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih. Nah, bagi Anda yang misalnya suka dengan channel ini, yang suka dengan tayangan video Inspirasi Oktara, silakan Anda subscribe channel ini, Anda like setiap videonya, dan silakan berkomentar di kolom yang tersedia. Dan jangan lupa sebarkan video-video di channel Inspirasi Oktara sebanyak mungkin agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sahabat Inspirasi Oktara, kita mengetahui bahwa program bantuan pangan non-tunai atau yang dulu namanya adalah BPNT, kini di tahun 2020 namanya berubah menjadi program sembako. Jadi kartu BPNT sekarang sudah berubah menjadi kartu sembako. Nah, khusus di era pandemi COVID-19, bantuan BPNT yang dulu di bulan Januari hingga Februari sebesar 150.000, lalu mulai di bulan Maret hingga nanti di bulan Desember, jumlah yang akan diterima untuk penerima bantuan pangan non-tunai atau program sembako ini berubah menjadi Rp200.000. Tentu juga program sembako memberikan kabar yang menggembirakan bahwa ada kenaikan jumlah penerima dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat yang merasakan bagaimana manfaatnya program bantuan pangan non-tunai atau yang saat ini disebut dengan kartu sembako. Nah, kartu sembako atau yang dulu namanya adalah BPNT ini adalah program bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai dari Kementerian Sosial yang Anda bisa ambil melalui agen-agen yang terdekat. Nah, jika dulu ketika jumlah besaran bantuan dari BPNT adalah 150.000, Anda hanya bisa menerima beras dan telur, sehingga dulu banyak yang memplesetkan BPNT itu bantuan pangan nasi dan telur. Nah, ketika sudah berubah menjadi program sembako dan adanya penambahan nominal dari 150.000 menjadi 200.000, sekarang Anda penerima program sembako bisa memperoleh banyak sekali komoditi. Tidak hanya beras saja, Anda bisa memperoleh sumber karbohidrat lain, misalnya jagung, ketela pohon, dan yang lain sebagainya. Dan juga tidak hanya telur sebagai protein hewani, Anda juga bisa memperoleh protein nabati, Anda bisa memperoleh sayur-sayuran dan juga buah-buahan, ikan, dan yang lain sebagainya. Sehingga tentu dengan adanya kenaikan sebesar 200.000 ini diharapkan oleh pemerintah untuk KPM penerima manfaat bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisi pangan bagi keluarganya. Kemungkinan dengan adanya perbedaan letak kondisi wilayah, maka di sini akan terjadi perbedaan baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat. Tetapi pada intinya, bantuan program sembako ini yang dulu namanya BPNT sangat dirasakan manfaatnya oleh para keluarga penerima manfaat. Bagi Anda yang belum menerima bantuan program pangan non-tunai atau yang saat ini dinamakan program sembako, Anda bisa mendaftarkan diri Anda untuk mengajukan agar nama Anda bisa masuk ke DTKS seperti video yang telah saya unggah sebelumnya. Silakan tonton bagaimana agar Anda bisa menerima bantuan sosial, termasuk juga program bantuan sembako maupun program Keluarga Harapan di dalamnya. Nah, sekarang kita ke inti pokok pembahasan di video kali ini. Banyak yang bertanya, apakah
saya penerima BPNT atau program sembako nantinya akan menjadi penerima PKH. Nah, secara ekstrimnya, apakah semua penerima BPNT atau program sembako akan berubah menjadi penerima PKH? Kita jawab. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, program bantuan pangan non-tunai atau program sembako di dalam program Keluarga Harapan ini adalah salah satu program komplementaritas atau program tambahan. Setiap KPM penerima PKH ini memiliki hak untuk menerima bantuan komplementaritas lainnya agar pemerintah semakin cepat untuk mendorong kemandirian para keluarga penerima manfaat. Nah, program bantuan sembako ini adalah salah satu program komplementaritasnya atau program tambahan, sehingga para penerima manfaat program Keluarga Harapan akan menerima juga yang namanya sembako. Jika misalnya kartu sembako atau BPNT ini merupakan bagian dari komplementaritas yang harus diterima oleh para penerima PKH, maka bagaimana dengan para penerima BPNT atau program sembako? Apakah semuanya akan masuk secara otomatis menjadi penerima PKH di masa yang akan datang? Jawabannya bisa jadi. Mengapa? Nah, saya ambil contoh. Di tahun 2020 ini, sesuai dengan pengalaman saya, ada perluasan untuk penambahan penerima PKH. Nah, meskipun setelah saya sampaikan bahwa semua program bantuan sosial dasarnya adalah berasal dari basis data terpadu yang namanya sekarang adalah DTKS, ketika saya memvalidasi untuk calon peserta penambahan PKH, nah data tersebut diambil masih dari PBDT tahun 2015 dan sebagian besar mereka adalah penerima program sembako atau yang sudah memiliki KKS BPNT. Jadi saya jelaskan, bagi yang sudah menerima BPNT, Anda berpeluang besar untuk bisa masuk menjadi anggota PKH jika ada perluasan penambahan untuk kuota penerima PKH. Tapi ingat, tidak semuanya bisa masuk menjadi anggota PKH. Ketika misalnya kemarin saya mendata 88 calon penerima PKH tambahan. Nah, dari 88 ternyata setelah diverifikasi, divalidasi, tidak lebih dari 30 orang yang memenuhi syarat. Kalau tidak salah ada sekitar 24 orang saja. Sehingga sudah terjawab, tidak 100% penerima BPNT itu akan langsung positif menjadi penerima PKH. Mengapa demikian? Kembali lagi, di dalam program Keluarga Harapan, ini adalah program bantuan bersyarat. Ada syarat yang harus dipenuhi, setidaknya ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Kita lihat, ketika misalnya nama penerima BPNT ini masuk ke dalam daftar validasi, kita cocokkan apakah keluarga tersebut masih memiliki komponen, misalnya di komponen kesehatan, apakah keluarga tersebut ada ibu hamil atau masih memiliki anak usia 0-6 tahun. Kalau misalnya di komponen pendidikan, apakah keluarga tersebut masih memiliki anak sekolah? Lalu, apakah kalau misalnya kita tinjau dari komponen kesejahteraan sosial, apakah keluarga tersebut masih memiliki lansia berusia 70 tahun ke atas? Nah, kenyataan di lapangan dari 88 orang yang masuk kurang dari 30 tersebut, ternyata hampir 100% adalah data lansia tunggal. Sehingga otomatis PKH tidak mengcover untuk lansia tunggal. Untuk lansia tunggal akan diarahkan menuju bantuan sosial lainnya, misalnya rantang kasih seperti yang ada di kabupaten saya. Nah, juga sebagian besar adalah mereka yang anaknya sudah lulus sekolah dan orang tuanya ternyata masih belum masuk kategori lansia. Sehingga banyak data penerima BPNT yang gagal untuk menerima program Keluarga Harapan karena tidak terpenuhinya syarat komponen kepesertaan di dalam PKH. Jadi, sahabat Inspirasi Oktara, jelas ya, tidak semuanya penerima BPNT atau program sembako bisa otomatis masuk menjadi penerima PKH. Mereka harus divalidasi apakah memiliki komponen kepesertaan sebagai syarat minimal ataukah tidak. Dan juga yang paling penting, Anda penerima BPNT yang saat ini memiliki komponen, Anda berpeluang besar untuk bisa masuk ke dalam anggota penerima PKH dengan catatan adanya kuota tambahan atau perluasan untuk penerima PKH yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Nah, semoga informasi singkat ini bisa Anda terima dengan baik dan jelas.
Jika misalnya ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, silakan ajukan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.